artinya di keyakinan ya Budi ya. Siap. Nah, kalau Budi sendiri selain puasa gitu ya, untuk menangkal sandat-sandat kayak gitu tuh dengan cara apa sebenarnya? Itu saya ke leluhur Punden. punden yang saya nyakin ya padanyangnya itu ya. Ya non jauh sama ini apa danyangnya perempuan tersebut gitu. Ya kalau mau apa-apa ya kadang menolong orang kan saya ini berapa tahun kan vakum. Itu biasanya saya kalau ada orang berobat atau tanya apa itu saya lebih dulu jauh sama adanya orang ini kenapa. Biasanya kalau kita diam meditasi itu ada petunjuk gimana. Ya kebetulan ya saya berapa tahun itu vakum ya. Soalnya anak saya kan pada masuk kuliah pada ini kan saya mempersiapkan secara finansial Mas ya. Ini saya ketemu Mas Haris itu kan IPA. Ya itu ternyata itu dulu almarhum guru saya itu pernah itu duduk sama saya sama Pak D, guru kami itu. Nanti kamu akan ketemu orang dari timur, ya dari daerah beliau itu. Ya saya nggak tahu kok. Ternyata saya proses ternyata saya ketemu Mas Haris ini. Ya saya sekarang ya lebih banyak belajar proses ilmu, upgrade ilmu dari beliau. Iya mantap Mas Haris itu. Kalau aktivitas malamnya Budi biasanya ya, kalau siang gini kan kerja gitu ya. Kalau malam itu lebih banyak melek juga ya sebenarnya ya. Iya sebenarnya melek itu kan persiapan untuk masak. Jadi saya tidur habis sholat isya tidur itu nanti bangun kadang jam 12 jam 1 itu sama Pak D kadang apa buat besok ini apa yang perlu kewajiban yang harus dibayar apa terus ini mau kemana itu saya mesti cross check sama Pak D. Besok kerja di mana gitu nanti sampai jam itu ya apa perlu menulis apa atau kadang meditasi berdua gitu ya sampai jam 2:30 itu saya ke kawal ya kayak gitu. Misal kayak apa ya kebiasaan yang tiap pagi dilakukan oleh Budi Rahayu itu ya seperti baca rapalan tadi nyapu terus dasarannya digeduk sampai 3 kali itu sudah dilakukan ya. Tapi masakannya Budi itu nggak enak, pelayanannya juga nggak bagus. Kira-kira masih bakal rame apa nggak? Kira-kira aja. Ya kalau saya yakin gitu, ya tergantung keyakinan. Kadang kan gini mood gitu ya. Mulai dari bangun itu kalau kita sudah berusaha afirmasi positif ya. Cuma kadang dari pasangan itu ada yang kurang enak ya, jadi kepikiran. Ya bisa jadi itu, meskipun kita masakan enak itu ya. Ya itu kadang balik lagi Mas, ada serangan itu ya. Itu masakan udah matang itu kadang ini kok Mas nggak enak, hambar gitu. Ada yang bilang ini kok nggak seperti biasanya. Itu ternyata saya evaluasi seharian. Oh mungkin ada ini lah. Itu kadang saya ngomong sama Pak D, kalau nggak gitu saya ngomong sama diri sendiri. Apa ya mungkin ya itu perlu ada. Kadang saya habis sholat itu meditasi dulu. Oh mungkin itu ya, kadang ada petunjuk gitu. Tetapi kan bagaimanapun juga kan pelayanan, rasa itu kan sebenarnya lebih utama daripada jampi-jampi atau doa-doa itu sebenarnya. Kalau mau jujur, ya Pak enggak? Kalau Budi lakukan apa sebenarnya masakannya nggak enak. Mungkin bukan mau kembalinya Pak enggak? Kadang orang nggak gitu Mas, kadang udah mendadaki kadang didok masakan situ loh enak meskipun nggak enak itu kadang ya orang kadang udah doktrinnya di situ enak kadang terkenalnya cumi gitu ya warung pojok kawatan gitu meskipun ada yang sebagian ngomong nggak enak tapi kalau orang itu udah sama keluarganya enak di situ didoktrin gitu. Kalau cuminya pojok kawatan jelas enak. Jadi kan buat itu kok nggak tahu. Pernah deh. Kalau pernah ketemu saya. Oke. Pertanyaan terakhir dari saya nanti dilanjutkan sama Mas Andi karena saya mau ke core sebentar Budi. Manfaat bakar dupa menurut Budi Rahayu apa? Yang bisa dirasakan secara nyata gitu. Kalau saya ya nggak aneh-aneh Mas. Dupa itu pertama untuk wangian, kedua mengusir nyamuk. Iya, nggak ada yang lain. Cuma saya ya mungkin ada tertentu tapi ya kan saya nggak bisa diungkap semua. Oke, Budi Rahayu, terima kasih banyak ya untuk tema ini. Saya cukup bisa sampai di sini.
habis ini dilanjut sama Mas. Mati. Terkait dengan puasa weton Bude, tata cara puasa weton yang benar menurut Bude itu bagaimana? Misalnya saya hari Selasa Pahing, puasa pertama yang dilakukan itu hari apa? Kalau saya tuh nggak ada tata cara yang ini Mas ya. Biasanya tuh kalau orang itu kan biasanya Senin Kemis, kalau kelahirannya Senin Selasa Pahing gitu ya, bisa dimulai dari Senin. Biasanya ya 3 hari sebelum hari weton. Tapi kalau nggak kuat ya nggak bisa dipaksakan. Menurut keyakinan sendiri bisa dimulai Senin. Biasanya kan Senin Kamis. Ya nggak apa-apa. Itu nggak ada tata cara tertentu. Ya seperti puasa umumnya. Nggak ada. 3 hari sebelum Biasanya, weton gitu ya. Misalnya saya Selasa Pahing, jadi diawali ke belakang 3 gitu. Tapi nggak ada itu aku nggak ada tata cara sekuatnya. Kadang langsung puasa weton juga nggak apa-apa. Bagus, yang penting puasa weton itu mensyukuri kehadiran kita di dunia, bersyukur pada yang maha kuasa. Kalau saya bentuk rasa syukur gitu ya. Cuma persepsi orang kan beda-beda. Cuma kalau kadang terus-terusan puasa itu ada yang curiga gitu, ada yang curiga, ini Bude kok ini hari apa tuh Mbak kok curiga, kok puasa terus gitu. Terus manfaat yang sebenarnya itu apa Bude? Manfaat dari puasa weton itu sendiri Ya untuk menjaga kesehatan, kalau saya Mas nggak ada ya tentu. Cuma saya biasanya kalau puasa, orang puasa itu kan apa ya, welasasih gitu ya. Orang mau marah itu tahu kalau puasa itu nggak jadi gitu, kayak gitu aja, nggak ada yang nggak dibikin aneh-aneh enggak. Kalau bancaannya Bude, bancaannya Bacaan itu kalau menurut mbak saya dulu itu bacaan itu bubur gerendul itu, bubur putih, bubur merah itu kan untuk diri kita. bubur putih sama merah itu ya. Sama apa jenis kembang telon itu disiramkan di mana itu tempat kita apa ari-ari itu sedulur kita. Nah, itu biasanya di situ. Kalau sekarang kita kan udah besar ya, mungkin di mana sudah enggak itu kalau saya buang di jalan nggak apa-apa, di perempatan jalan nggak apa-apa. Itu Kalau yang dibuang itu apa? air bunganya sama bunganya kan malam itu kembang telon Mas. Jenengan tumbas di mana di pasar itu mangke udah tahu beli bunga telon. Kalau saya bunga telonnya itu mawar, melati sama apa gading putih itu. Kalau di toko-toko bunga itu kan apa kembang hijau. Itu biasanya saya taruh di bawah tempat tidur itu. Kalau bubur itu dibuat pas malam itu bunga ditaruh di bawah apa ini ya, di bawah tempat tidur apa di samping gitu loh, kayak dibikin cawis itu apa sajen itu. Kalau mbak saya dulu gitu. Ya yes, kita bersyukur pada alam, bersyukur pada yang maha kuasa. Sekarang masih diberi nafas untuk hidup. Terus ada yang bilang katanya puasa weton itu bisa menangkal serangan apapun, bala apapun gitu. Kalau kita kosong, kalau kita welasasih memang gitu. Terus puasa weton itu biasanya kan ada yang bilang gini, kalau kita sering puasa weton kan dijaga sama sedulur gaib gitu. Terus sedulur gaib itu apa saja Bude? Kakang kawah di hari-hari itu ya, sedulur papat gitu. Ya apa bukan, meskipun tidak puasa weton itu kan selamanya itu yang menjaga jiwa raga kita. Sedulur papat ilmu pancer itu ya. Saya itu ya kurang paham kalau itu, tapi nih kalau puasa weton kata mbak saya itu ya. Ya ada yang perlu saya ngapain. Ngapunten. Yang setahu saya aja. Intinya ngawui sedulur gaib gitu. Iya, sedulur gaib. Ada yang positif, ada yang negatif. Kalau jenengan pengen ketemu itu ya malam gitu ya. Kalau saya itu gini nyapanya, mau melakukan apa aja itu ya. Assalamualaikum sedulurku papat, limo pancer, sing jaga kiblat papat, sing duwe bala malaikat 144.
sengkakno, sengkuyungno, rewangono, aku golek rezeki, teguh, rahayu, selamat. Gitu. Itu dari dulu itu mbah saya itu mengijazahi saya gitu. Ya mbah saya itu juga nggak ngomong ini harus kamu baca enggak, tapi saya itu kayak didok gitu ya. Ini kamu baca, ini kamu kemana-mana selamat. Jadi sampai sekarang itu, tapi saya ajarkan ke anak saya nggak mau itu bacaan apa. Jadi ya kan mungkin teknologi ya, kayak agama sih. Ya saya juga nggak memaksa. Kalau rapalan itu dibaca setiap hari gitu. Setiap hari. Kadang saya setiap mau keluar. Kadang kalau saya bawa tasbih itu, kalau bacaan itu udah angkanya sudah ini ya, sudah melebihi itu, malah saya baca itu kadang jalan-jalan itu, kadang manggil pembeli juga pakai itu. Saya buat keyakinan itu, ini pasti ini yang bisa membantu saya. Jadi saya depan warung itu, kadang makanya orang, kamu itu kok jalan depan itu, orang itu tiap apa yang saya lakukan itu curiga. Terus habis itu ada orang beli malah curiga katanya. Kadang saya itu air gitu ya, saya siram-siramkan itu biar narik perhatian orang. Kadang oh ya benar itu berarti itu penglarisan. Malah orang kadang ini, mbak saya minta ini mbak supaya warung saya laris, ya monggo. Terus saya bacain ini doa saya sendiri itu, saya bilang kamu harus yakin ya, kalau yakin pasti ini kejadian. Ya kalau dia nggak yakin ya kok ini kok nggak laku ya, kamu yakin nggak membacanya? Kan saya ini ya, tulisan saya tulis, saya kasih pakai rajah gitu, saya kasihkan. Ini syaratnya kamu harus yakin. Ya kalau yakin ya memang laris. Soalnya dia kan udah meyakini, apapun kekuatan katakan gitu mas. Kalau Anda meyakini ya kejadian pasti terjadi. Iya, pasti terjadi. Berarti terutama keyakinan dulu. Kekuatan kata mas.